Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bila Anda hidup di dalam kasih dan menunjukkan belas kasihan. Ya, kalau hidupmu tidak menunjukkan belas kasihan, maka tidak akan ada firman yang baru. Capek baca firman Tuhan, bosen. Nggak ada yang baru. Ya, Anda kalau tiap hari dengar saya ngomong tentang kasih, tapi kalau Anda praktek, tiap hari akan antusias. Kalau Anda nggak praktek, garing. Wah, retorika belaka. Ya, hal yang sepele yang diulang-ulang sampai melenger, tetapi nggak melenger-melenger. Ya, itu ya. Sampai kepenuhan, sampai tumpah ruah hidupmu, sampai Anda berenang di dalam sungai Tuhan. Ya, sehingga itu auto karena mengalir luar biasa ya. Itu rahasianya kepenuhan Roh Kudus. Ya, itulah rahasia hidup di dalam Roh, kepenuhan Roh Kudus. Wah, saat itu ya hidupmu akan luar biasa. Ya, tiba-tiba Anda punya ya semua pertanyaan-pertanyaan dalam hidupmu itu bisa terjawab. Ya, luar biasa. Nggak perlu cari dukun, cari orang pinter. Anda cukup duduk sebentar, Anda cuman merenungkan kasih Tuhan. Dalam perspektif, mengapa Tuhan? Terus ada perspektifnya kasih. Tiba-tiba Anda ngerti. Saya udah nggak nanya lagi. Ya. Setiap kali saya ada pertanyaan, saya merenung sebentar. Tuhan jawab. Kasih itu akan menjawab. Ya, haleluya. Nah, hari ini kita belajar Daud dan orang Filistin. Saudara tahu nggak? Orang-orang ya yang para politikus, para penguasa, para bisnismen yang hebat, pengusaha-pengusaha yang piawai, itu ternyata hidupnya lebih baik daripada orang Kristen yang beretorika, pendeta-pendeta sekalipun. Mengapa? Karena pendeta-pendeta ini kalau sudah ribut, wah langit dan bumi akan lenyap, pokoknya aku tidak akan bisa bersatu dengan dirimu. Tapi para pengusaha, para politikus handal, ya, para jenderal-jenderal perang, bagi mereka tidak ada permusuhan abadi. Bagi mereka tidak ada sahabat abadi. Bagi mereka semua ada kepentingan. Kepentingan. Mereka bisa bersahabat dengan siapa saja sekalipun dengan musuh mereka. Yang penting punya kepentingannya sama. Ya. Musuh dari musuhmu adalah musuh dari musuhku adalah temanku. Yang penting punya kepentingan sama. Ya. Dan mereka akan menjadi pengusaha yang handal, politikus handal, akan menjadi jenderal-jenderal perang yang handal. Kalau jenderal perang yang baperan, politikus baperannya nggak bisa, makanya kalah terus, makanya Megawati kalah terus, ya kan? Yang mana anak orang-orang lain, karena dia baperan Megawati, nggak bisa ngampuni SBY kan? Coba Megawati belajar untuk membuka diri sama SBY, ya, Puan nanti bisa naik. Ini omongannya Nabi ke-26 ya. Ini kalau Megawati dengar. Kalau Megawati masih nggak bisa baperan, nggak bisa. Ya, tapi itu kenyataannya. Politikus, pengusaha, pejabat, jenderal perang yang handal itu, walaupun di medan perang, wah dia tembak-tembakan, wah udah hebat sekali saudara perangnya itu. Tetapi mereka ketika duduk minum kopi bisa minum kopi bareng loh. Ya, itu beneran ya. Tokoh-tokoh yang pahlawan-pahlawan Cina itu kan jago-jago silat itu ya, cita-cita legenda-legenda Cina. Oh mereka perang-perang beneran, bunuh-bunuhan. Wah, mereka, kamu atau aku, ya kan? Tetapi ketika mereka minum arak bareng, mereka bisa mabuk bareng sama-sama tanpa ada kebencian kemarahan. Kalau mereka tidak bisa mengatasi itu, mereka sudah kalah.
Mereka sudah kalah. Jenderal-jenderal perang yang nggak bisa duduk bareng minum arak sambil ketawa-ketawa sambil kalah sudah. Kartunya udah kebuka semua. Pendeta-pendeta kalah ya. Oh karena kami nggak bisa hidup munafik Pak. Justru itu bukan karena munafik ya jenderal-jenderal ini. Mana ada jenderal-jenderal perang munafik? Nggak ada. Mereka mah bunuh-bunuh, iya, iya, enggak. Cuman mereka bisa mengesampingkan. Mereka bisa mengesampingkan kepentingan apa dendam pribadi, masalah cemburu, jealous, baperan. Jenderal-jenderal perang ini hebat sekali kayak Daud, kayak si Akis ini kan saya jenderal-jenderal orang Filistin, raja-raja orang Filistin. Mereka bisa mengesampingkan, mereka musuhan loh. Mereka perang loh. Daud itu membunuh pahlawannya Akis kan, si Goliat, Gorok sama Daud. Tapi mereka bisa kemudian duduk bareng-bareng sama-sama. Hmm, Tuhan pernah berkata ya, Tuhan Yesus, karena anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Lebih cerdik, lebih apa? Lebih open minded. Ya, cerita bendara yang tidak jujur, yang mencangkul aku tak mampu mengemis aku malu. Kayak saya ini mencangkul aku tak mampu mengemis aku malu. Kayak saya ini. Makanya saya pikirannya open minded. Ya, tapi pendeta-pendeta yang penuh dengan retorika, yang logosnya kebanyakan tapi nggak praktek-praktek ya kan. Logosnya banyak hafal semua. Teori apa saja dia hafal. Teori bapak gereja, ibu gereja, sampai anaknya gereja semua dia hafal. Jongos gereja, hafal semua pokoknya. Hafal. Tetapi para bapak-bapak gereja, ibu gereja, jongosnya gereja, dan semua tetek bengeknya gereja, mereka tidak bisa mengesampingkan baperannya mereka. Makanya gerejanya pecah terus, ruwet terus. Ya memang nggak bunuh-bunuhan sekarang ya kan, udah bertobat, sudah pecah terus. Ya karena masing-masing punya kepentingan yang tidak sama. Gereja punya kepentingan yang tidak sama. Pak, kepentingannya gereja kan memenangkan jiwa-jiwa. Gundelmu peang. Mana ada gereja punya kepentingan memenangkan jiwa-jiwa. Ya, yang ada gereja Katolik yang benar-benar memenangkan jiwa-jiwa sama GKI. Ya kan? Nah, kalau gereja lain coba. Gereja-gereja battle. Dia ngambilin dari jemaat GKI. Dia ngomong, oh GKI itu gereja kurang iman, nggak ada Roh Kudus. Gereja Katolik nggak ada Roh Kudus. Ya kan? Lalu Betani, wah dengan seneng hatinya, wah lebih pinter lagi kan? Bilang lagi bikin yang hebat, wah pokoknya investasi dulu gedungnya, wah panggil artis-artis yang hebat, wah sedot semua. GKI Katolik sudah disedot sama GBI, dari GBI sedot lagi, udah lebih gampang. Kalau dari GKI langsung pindah ke Betani, ini gereja apa diskotik? Tapi sudah dididik sama GBI, Betani pinter. Lihai Betani ya Pak Alek bikin. GBI ngajarin cingkrak-cingkrak, Betani bikin tempatnya. Nih tak kasih lampu gemerlapan gubiak 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 gubiak. Wah, YHS lebih pintar lagi. Wah, diajar. Begitu orang mau masuk Betani dijemput pakai mobil. Nunggu di depan yang truknya pada masuk. Sini ikut sini pindah ke YHS. Wah, pindah. Itu terjadi beneran ya. Itu saya cerita nggak ngomong kosong ya. Ini terjadi kenyataan. Saya sebut sekalian biar orang yang pada malu. Itu kenyataan serius itu serius sampai akhirnya ada pendeta gereja Betani sampai stroke dijemput sama sama gereja YAS. Saya waktu sampai gede-gede kepala. Jadi mana ada memenangkan jiwanya nggak ada. Bohong. Jadi kepentingannya jelas sudah beda. Ya kan kepentingannya mereka cuma mau menang-menangan, pokoknya gede-gedean ya, ya kepentingannya dagang gereja dan mereka saingan. Orang jual martabak malah bisa lebih rukun daripada bisnis gereja. Ya, itu fakta. Ya, itu fakta. Artinya kepentingan sama. Kecuali kalau kepentingannya adalah jiwa-jiwa sama-sama jiwa-jiwa. Nah, itu beda. Tapi kepentingannya bukan itu. Bisnis.
Dan bisnis mereka bisnis baperan, nggak kayak Quan Kong, Guan Yu itu bisa sama Cao Cao, mereka musuhan tapi mereka bisa duduk bareng. Ya, para jenderal-jenderal perang semua bisa duduk bareng. Semua bisa. Apa yang nggak bisa diatur di muka bumi ini? Buat mereka semua bisa. Dan itulah hebatnya. Ya kan? Daud sama orang Filistin juga sama kan? Mereka musuhan. Tetap ya, walaupun bagi Daud yang namanya sesama bukan Filistin tapi Saul. Yang namanya sesama manusia bagi Daud adalah orang Israel. Orang Filistin bukan sesama manusia. Orang Amalek bukan sesama manusia. Orang Midian bukan sesama manusia, bisa digorok sama Daud. Daud itu kayak Muhammad itu ya. Kerjanya ngerampok. Selama dia jadi buron, Daud itu kerjanya ngerampok. Dia pergi ke desa-desa, desa-desanya orang Amalek, orang ini, datang bunuh semua orang-orang itu. Daud sama Muhammad sama Pak menghina Daud nih, pelecehan nih. Masa Daud disamakan sama Muhammad? Sama. Bedanya Daud tidak merampok sukunya sendiri. Daud tidak merampok sukunya sendiri. Muhammad merampok sukunya sendiri. Daud nggak pernah merampok orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, nggak pernah. Karena sudah ada aturannya dalam Torah, itulah sesamamu manusia. Jangan membunuh, artinya jangan membunuh sesamamu. Orang di luar Israel ya boleh bunuh saja, nggak ada harganya. Begitu ya, hukumnya zaman itu seperti itu. Konteksnya zaman itu, pemahaman orang zaman itu tentang Torah, sampai dengan zaman Yesus bahkan. Ya, dari zaman Daud sampai dengan zaman Yesus. Kalau bukan sukunya ya bunuh. Gak apa-apa. Bukan sesama, yang namanya sesama internal. Tetapi itu saja Daud bisa mengesampingkan kepentingannya, orang Filistin bisa mengesampingkan kepentingannya. Orang Kristen nggak bisa. Wah, kelara-lara, kelara-lara, pokoknya ruwet aja. Anda tahu nggak kalau orang yang nggak bisa, yang orang yang baperan itu nggak akan sukses hidupnya. Nggak akan sukses orang yang baperan itu. Kalau dia jadi orang kaya pun, ya orang kaya yang tidak sukses. Oh, orang kaya jangan pikir Anda kalau orang kaya itu sukses. Enggak. Saya punya teman orang kaya nggak sukses ya. Lara-lara hidupnya. Kaya, tapi nggak sukses ruwet pokoknya. Saya emang nggak kepengen jadi kayak dia. Mendingan kayak saya. Sampai dia pernah ngomelin saya, iri sama saya ya. Saya nggak mau, ya salahmu sendiri. Saya bilang, "Ya, salahmu sendiri. Kamu pilih jalan hidupmu seperti itu. Saya emang nggak mau." Ya kan? Nah, makanya ya. Anda lihat politikus-politikus yang sukses, dia nggak akan baperan. Ya kan? Nggak baperan. Ya, saatnya musuhannya musuhan, saatnya bertemannya berteman. Nggak apa-apa. Nggak usah terus baperan. Tidak ada permusuhan yang abadi. Kalau kamu membuat permusuhan menjadi abadi, kamu tidak akan sukses. Dalam berpolitik, di dalam bernegara, di dalam bisnis, nggak akan bisa. Dalam bisnis, sekalipun kamu benci sekali sama orang itu, Anda harus suatu ketika bisa kerja bareng sama orang itu. Harus bisa kesampingkan. Wah, itu sangkal diri pikul salibnya orang bisnis itu. Ya, sangkal diri pikul salib. Kadang-kadang sampai anaknya masuk penjara gara-gara musuhmu itu. Anakmu masuk penjara gara-gara musuhmu. Tetapi kalau kamu tidak bisa kerja sama-sama dia, Anda akan kehilangan peluang-peluang emas. Salahmu sendiri. Memang begitu. Dan orang-orang ini bisa, orang-orang yang bisa mengesampingkan semua yang baperan-baperan itu, mereka akan sukses. Demikian juga dengan kerajaan Allah. Sebetulnya nggak beda. Kalau orang-orang ini bisa mengesampingkan harga dirinya, pride-nya, ya kan prinsip-prinsip yang nggak perlu, tapi dia fokus untuk agape, punya bisnis yang kita ini punya bisnis yang lebih besar, yaitu apa? Agape, jiwa-jiwa, ya.
Kita ini punya bisnis yang lebih besar, agape, yaitu jiwa-jiwa, bisnis jiwa-jiwa dengan cara agape. Maka kita harus kesampingkan semua egonya kita. Makanya saya bilang, mengapa gereja gagal? Di Andalusia kenapa bisa jadi negara Islam? Diislamkan kan Andalusia kan sebelum direbut kembali. Mengapa Bizantin bisa jadi Islam? Jadi Turki ya, itu kan kerajaan Kristen pertama, Konstantinopel kan, bisa jatuh ke tangan Islam. Karena gereja gagal menghadirkan Yesus. Gereja gagal Jehovah Shammah. Kenapa mereka gagal? Lawang mereka bilangnya langit dan bumi akan lenyap, kamu sesat tetap sesat. Musuh sama saya nggak bisa. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Indonesia dikasih waktu dari Indonesia berdiri sampai dengan hari ini. Oh zaman Belanda Islam nggak mayoritas. Tapi dari zaman Indonesia berdiri sampai dengan hari ini, orang-orang Kristen diberi waktu. Tapi orang Kristen gagal. Kenapa? Karena orang Kristen gagal menghadirkan Jehovah Shammah. Mengapa gagal menghadirkan Jehovah Shammah? Karena dagang. Mereka punya baperan, mereka ngurusin bisnisnya sendiri-sendiri. Mereka tidak punya satu core bisnis yang sama, yaitu jiwa-jiwa dan agape. Mereka bisnisnya adalah jemaat, bukan jiwa-jiwa. Banyak-banyakan jemaat dan perpuluhan. Omset. Ya. Itulah kendalanya. Demikian juga dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baperan, suami istri baperan, nggak akan sukses. Anda tidak bisa kesampingkan, oh ini harga diri, cuman gara-gara Anda naruh naruh gelas di pinggir, Anda ributnya langit dan bumi akan lenyap, cuman gara-gara mencet odol, pokoknya rambutnya langit dan lenyap kayak mau perang dunia kedua. Iya kan? Banyak. Pokoknya rumputnya banyak itu. Pokoknya kalau Anda baperan, nggak akan sukses. Utamakan agape. Utamakan, pokoknya aku mau beri buat kamu. Kamu masalah kamu nggak baik, nggak apa, aku nggak urusan, pokoknya aku memberi. Itu masalahnya karena baperan. Keluarga kakak beradik berantem, ya nggak akan sukses. Keluarga itu tidak akan pernah, nggak bisa. Anda harus mau disalib. Semua orang harus mau sangkal diri pikul salib. Nanti kamu akan sekalian, kita akan sukses. Keluarga-keluarga kita akan diberkati. Ya, akan diberkati. Sangkal diri pikul salib setiap hari. Ego kita semua singkirkan. Kalau baperan ya nggak bisa. Kita memang punya banyak perbedaan. Nah, makanya tadi, jenderal-jenderal yang tidak kenal Tuhan Yesus saja, yang mereka tuh pembunuh berdarah dingin saja, mereka bisa melepaskan musuhnya loh, walaupun dengan nggak bisa terima di hati, tapi mereka tahu ada kepentingan yang lebih besar. Suami istri, dia punya kepentingan yang lebih besar, tapi nggak mau tahu. Dia nggak nyadar ya, kalau dia tuh berantem terus, bertengkar terus, anaknya jadi korban. Udah kalau gitu kita cari aja supaya jadi korban. Nah itu tambah lagi. Akhirnya karena kamu tidak mau disalib, kamu lari. Anakmu nanti yang disalib. Anda tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar. Tujuan yang lebih besar. Pikirannya pendek. Pokoknya egonya aku kena, sekarang nggak bisa. Ya, egoku kena, nggak bisa. Ribet. Ya, ah, itu ya, itu. Makanya kita belajar ya dari bendahara yang tidak jujur yang Tuhan ngajarin itu ya. Bahwa mereka lebih cerdik, mereka bisa mengesampingkan. Karena mereka tahu mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu. Ya udah, lakukan itu. Seperti orang-orang Samaria. Bagi orang Israel itu, orang Samaria itu najis ya. Bagi orang Israel, orang Samaria itu najis. Karena orang ini orang nggak jelas orang Samaria ini.
Apa benar mereka benar orang Israel? Ya karena sudah berkawin campur nggak karu-karuan. Kalau orang Yahudi itu kalau ibunya bukan orang Yahudi, keturunannya nggak jelas, maka bukan Yahudi. Makanya sejak zaman Ezra Nehemia itu, ya makanya namanya sesama itu bukan sejak zamannya Ezra Nehemia itu yang namanya sesama itu ya bahkan sejak kerajaan itu pecah ya, sejak anaknya Salomo itu, yang namanya sesamanya orang Yahudi saja. Orang Israel ya bukan sesama. Tetapi Tuhan Yesus ya ketika datang ke dunia membongkar paradigma sesama itu. Ternyata yang namanya sesama itu bukan kaumnya sendiri. Yang namanya sesama itu bukan golongan. Yang namanya sesama itu ketika ada tindakan, bukan retorika. Yang membuat kita jadi sesama itu ketika kita bertindak, mengasihi, mengampuni, memberkati, memberikan perhatian. Itulah sesama. Sebab ketika Anda berkata sesama, tetapi Anda mengesamping, ya, Anda lebih banyak berretorika, sesungguhnya Anda sedang tidak bilang sesama. Siapakah sesamamu? Bagimu, sesamamu adalah hanya orang-orang yang menguntungkan dirimu. Itu repot. Dan itu kenyataannya dunia ini. Hanya orang-orang yang menguntungkan diri. Sedangkan orang-orang yang bukan sesama. Bahkan ketika dia itu, apalagi kalau Amsal sudah pernah ngajarinya, kalau kamu lagi susah jangan datang sama saudaramu. Karena orang susah ini bukan sesama kita. Ya toh? Orang susah, begitu Anda didatangi orang susah, Anda pusing loh. Satu, Anda akan dibikin curhat tempat dia numpahkan sampahnya dia ke kita. Kedua, kalau cuma curhat nggak apa-apa, minta duit. Bagus kalau yang curhat orang kaya malah ngasih duit. Ya, terima kasih saya sudah curhat nih. Upah buat dengerin curhat saya di traktir di Senayan misalnya itu kan, makan di sate Senayan. Nah, dia curhatnya, "Mah, aku mau curhat nih." Nah, dia bilang sama, "Bro, aku mau curhat, Bro." "Ya, tapi ini aku lagi sibuk nih. Kamu di mana hari ini nih?" "Ya udah kita ketemu di mana?" "Ya di Samudra BNI." Wah, curhatnya di Samudra BNI ya enak. Coba curhatnya sambil makan nasi kucing ya gatel. Ruwet tuh. Semarang kali ini banjir. Tapi kalau curhatnya di restoran Senayan ya enak. Mau curhat di mana? Ini itu di sebelah di Ciliwung. Aduh, mumet. Oke, curhatnya jangan di Ciliwung, Pak. Curhatnya di mana? Mau tempatnya yang rada enak dikit. Tapi nggak bisa kalau yang curhat orang susah mau ngajak di restoran Senayan. Oh dia lagi curhat, dia lagi butuh duit. Repot. Nah, buat kita begitu ada orang susah curhat, adikmu curhat, waduh ini pasti butuh duit ini. Jangan, hari ini bukan sesama. Hari ini bukan sesama, besok sesama. Sesama itu kalau ngasih duit terus sesama. Bagi Pak Pendeta, kalau perpuluhanmu di atas 100 juta ya sesama. Kalau perpuluhanmu hanya cuman di bawah 10 juta, ya kamu mati pun Pak Pendeta juga, "Hah? Mati kapan matinya?" Loh, saya jemaat gereja Bapak 20 tahun, saya mati Bapak udah tahu loh Pak. Tak impeni ya Pak, tak impeni tenan Pak. Saya sayang kalau sudah mati itu urusannya Tuhan ya. Tapi harusnya itu jemaat-jemaat yang tidak diperhatikan sama pendetanya itu kalau mati harusnya ngimpeni pendetanya ya. Maunya begitu ya. Pendeta diimpeni sama jemaat. Iya Bapak ini kalau per bulannya 1 miliar
didatengin kalau jangankan mati digigit nyamuk aja datang langsung wah langsung gemeruduk pendetanya datang nanti istrinya istri Pak Pendeta datang nanti wakil gembala datang nanti koordinator tim musik datang siapa datang wah baru digigit nyamuk saja pada datang semua kurang asem wah dulu kita sudah sampai udah mau mati ya kan sudah sampai kayak nyamuk digencet, bukan digigit nyamuk, nyamuk udah sampai kayak nyamuk digencet, digeplak begitu loh, sampai melenyet itu loh. Jangankan pendeta datang, anjingnya pendeta aja nggak nengokin kita coba. Kucingnya pendeta aja nengok aja enggak. Aduh, office boy-nya gereja saja nggak datang. Office boy-nya gereja aja nggak. Ini sadis tenda nih, tenda. Biasa itu, bukan sesama. Siapa sesama? Siapakah sesamamu? Luar biasa ya. Ketika Tuhan Yesus ngajarin itu sama, bukan orang Lewi, bukan para imam loh, bukan loh, tapi susu orang lain, orang asing loh. Ya, dulu siapa sesamanya saya? Bukan pendeta loh. Dulu siapa sesamanya saya? Bukan orang gereja loh, orang kelenteng. Orang kelenteng loh sesamanya saya dulu itu loh, teman-teman baik. Ah, tahu ketika ayah saya meninggal, pendeta-pendeta semua nggak urusan, apalagi dikremasi. Siapa sesamanya saya? Orang kelenteng, dia biayain semuanya, biayanya. Biaya pak kremasinya semua dibiayai. Kebetulan masih sepupu ya, kebetulan masih sepupu, tapi orang kelenteng dia. Coba bayangin, pendeta-pendeta? Enggak. Orang-orang Kristen? Enggak. Ngasih sekedarnya nih, sekedar kasih amplop 200.000, ada yang 100.000, ada yang 50.000. Orang kelenteng yang sesama. Tapi waktu mami saya meninggal, terima kasih ya, betapa besar perhatian dari ini ya ke komunitas kita. Sehingga semua ibadah pemakaman dari pemakaman semua selesai. Ya, semua sampai rumah sakit semua beres pokoknya. Sampai nggak berhutang satupun dan kita sampai nggak kepikir wah, butuh duit ya. Betapa kompaknya ya. Tapi saya lagi ingat hobi saya namanya sesama itu orang kelenteng. Bukan orang gereja malah lu. Ayo, siapa sesamamu? Dan kepada siapa kita mau menawarkan diri sebagai sesama? Kepada siapa Anda mau menawarkan diri sebagai sesama? Hari ini Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, kasihilah sesamamu manusia. Kelihatannya sepele ya. Waduh, kelihatannya sepele. Anda kalau benar-benar menikmati kata sesama itu, ya, sampai malu ya. Saya belajar ini puluhan tahun baru ngerti ya. Saya belajar puluhan tahun baru ngerti. Baru ngerti, kalau selama ini retorika. Bagi saya sesama adalah retorika. Dulu saya nggak ngerti. Oh, saya pikir saya sudah mengajar, enggak. Baru retorika. Tetapi sejak saya mengalami pertemuan dengan Tuhan itu clear sekali yang namanya sesama itu siapa. Siapa sesama Anda pagi hari ini? Ya, yuk jadilah orang Samaria. Jangan sampai ada orang gereja yang baikin malah orang Islam sama orang kelenteng. Sementara pendetanya itu tadi kayak orang Lewi sama para imam, orang Farisi lewat aja nggak urusan. Kemudian menjadi sesama orang kelenteng, orang kafir, ya. Luar biasa ya. Wah, tiap pagi dikorokin terus ya. Tiap pagi diajarin. Tapi nanti ya tahun depan kalau Anda lakukan, tiba-tiba hidupmu indah. Lakukan ya. Tiba-tiba hidupmu nanti indah luar biasa. Seperti aliran sungai yang besar.
Tiba-tiba kehidupanmu itu tuh seperti aliran sungai kehidupan. Kemana kamu pergi, di situ akan mendatangkan kehidupan. Kemana kamu pergi, di situ akan banyak jiwa dimenangkan. Kemana kamu pergi, di situ akan ada tuaian jiwa-jiwa, tuaian juga jasmani juga. Hidupmu akan diberkati juga secara jasmani dan secara rohani. Saya nggak berkata kamu akan kaya raya ya. Oh, enggak loh, saya nggak pernah janji loh ya. Saya nggak pernah janji Anda kaya raya loh. Ya, kaya raya itu anugerah dari Tuhan. Jangan pernah minta. Sebab orang kaya susah masuk kerajaan surga. Dan di manamu, dan kalaupun Tuhan izinkan kita kaya raya, di mana harta kita berada, ingat ya, di situ hati kita ada. Kalau harta kita ada pada orang miskin, ya untuk makan diakonia, maka hati kita ada di surga. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik.